Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini mengalami kasih setia Tuhan. Dan puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita akan awali ibadah kita. Mari kita semua tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang tak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau diam di hadirat-Mu, kami mau menikmati kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kuasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Allah Roh Kudus. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Terus dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
Kita rasakan kebaikan Tuhan, kita rasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat semuanya dalam hidup kami. Haleluya, kami mau diam di hadirat-Mu, kami persembahkan seluruh hidup di hadapan Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Inamarala marala mayase, siarala marala maso, siarala marala 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 masyakara rarara masira marala 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 marala. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, segala hormat hanya bagi Engkau. Kami persembahkan seluruh persembahan kami di hadapan-Mu, penyembahan kami Tuhan, penyembahan kami, pujian kami, kami mau bawa di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu terjadi saat ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, yes. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan. Mari jemaat Tuhan, perlahan-lahan kita berdiri. Dan ku bersyukur
merasakan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu. Yes, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang melawat setiap kami. Kasih setia-Mu akan terus ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan terus memuji Engkau. Kami akan terus merasakan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Janji Tuhan akan terus ada buat setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita bersorak buat Dia. Kita bersuka cita buat Allah kita yang luar biasa.
Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Biarlah saat ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita berserah saja. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu
Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan, dan biarlah pagi hari ini kita bersama-sama mengejar hadirat Tuhan, supaya hadirat Tuhan ada dan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu, bersyukur cita di dalam nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan hati yang tulus dan ikhlas di dalam kami memberikan persembahan ini. Dan biarkanlah persembahan ini boleh Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini kita boleh memberikan yang terbaik buat Dia dengan seluruh kerelaan yang ada di dalam hati kita. Karena pagi hari ini kita mau mengejar hadirat Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Perkenanan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi pada kami, untuk kami semakin mengejar kehadiran-Mu, untuk kami senantiasa mengajar kekudusan-Mu, untuk semakin kami mengejar lagi Tuhan hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, masih Roh Kudus, urapi setiap kami, terutama hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang keluar bukanlah kata-kata yang kosong, tetapi firman yang menghidupkan, firman yang menginsyafkan, firman yang mengajar kami, firman yang membuat kami semakin mengenal Engkau, firman yang membuat kami semakin selaras dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom, thank you PAW. Pagi, tuh, tidak ada orang. Pagi. Jujur tadi saya ketawa, saya sampai mikir gini saudara ya. Mungkin suaranya kok tidak enak toh ini. Suara saya sudah tidak enak, jangan tambah tidak enak ya. Mungkin nanti yang saya bawakan, saya tidak mau berapologet, tidak mau berdebat dan tidak mau apa. Tapi cobalah kita pikirkan sendiri, kita renungkan benar. Karena hari apa ya? Hari Jumat saya kan pelayanan di Radio Sangkakala jam 10 malam sampai jam 12. Itu biasanya 1 bulan sekali saya ada di sana mengisi untuk ultimate intimacy. Jadi keintiman dengan Tuhan yang tidak ada batasnya. Ya, setiap bulan 1 bulan setengah sekali lah pokoknya saya di situ. Nah, kemudian terjadi percakapan sebetulnya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu betul menebus dosa, betul ya. Nah ini kan ada Pak Anton ya yang sudah pengajarannya luar biasa, Sepsi, terus Sepsi kan STH juga ya, terus ya ada beberapa lah ya. Terus kemudian saya ngomong ini, pada waktu Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita, betul? Betul? Ayo interaksi, jangan kaku. Terus yang ditebus itu dosa, betul? Dosa itu di mana? Bingung. Dia di kita, betul. Berarti di mana? Saya ngomong keseluruhan, betul tidak? Tubuh, jiwa, dan roh kita yang ditebus oleh Tuhan. Nah kemarin sempat ada sedikit perbincangan, nggak iso tubuh kita itu nggak ditebus Pak. Duh, kok iso nggak ditebus? Kalau kita ngomong dosa, bukan roh kita aja yang dosa dari dosa asal, jiwa kita dosa, ya toh? Jiwa kita berdosa. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Semua berdosa. Yang dinamakan berdosa itu melenceng daripada kehendak Allah, jalur Allah. Sering enggak pikiran kita keluar dari jalur raya Allah? Sering. Ya toh? Terus tubuh kita dosa juga toh? Kita sering mempersembahkan tubuh kita bukan untuk Tuhan. Padahal kita tahu, Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait roh Allah, Roh Kudus. Tapi sering kita mempergunakan tubuh kita dengan tidak menyadari bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus. Betul ya? Anton kira-kira benar Anton? Jadi yang ditebus oleh Yesus adalah secara keseluruhan. Saya kali lagi saya tidak mau berapologet. Pemahaman saya itu, saya sampai ngecek Tuhan, benar enggak Tuhan? Ternyata banyak ayat-ayat yang mendukung di situ. Nah, terus kemudian kembali masuk kepada lagu yang kedua tadi.
Kita taunya lagu itu, saya jujur taunya cuma lagu Suka-sukamu Tuhan. Saya enggak tahu depannya. Bisa di teksnya depannya enggak tadi? Siapa itu di situ? Minta tolong. Lagu Suka-sukamu Tuhan, tapi teks depannya tadi. Saya heran. Ada satu kata-kata yang sungguh hidupku telah ditebus, terus oleh kuasa darah yang kudus, terus sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, nah ini keren ini, hitam backgroundnya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhanku senang, semua aku relakan. Bener dah. Kereng nih mulai. Bener dah. Apa yang Tuhan mau inginkan, kita mau lakukan. Saya ngamin Mbak Siti. Bener dah, mau relakan semua. Saya merinding, saudara. Saya jujur gentar hati saya. Kalau ngomong, terus akhirnya ngomong, suka-sukamu Tuhan. Tuhan nyaut, apa iya? Suka-sukamu Tuhan, tenanta. Aku sampai Tuhan, ampuni aku. Padahal Tuhan ngomong ke sana. Alah, Tuhan, aku mau ke sini. Sering enggak kita kayak gitu? Terutama saya ngomong itu. Kata Ibu Foni, sebelum ke sana, ke sini dulu. Bener itu. Betul ya Bu Foni ya? Tuhan ngomong, jangan begini. Lu Tuhan enggak bisa. Bisa kita disakiti, disalahi orang, difitnah. Enggak bisa Tuhan, aku kok dilawan. Mau Tuhan ngomong, sudah ampuni, enggak kok enak. Ngono ngomong suka-sukamu Tuhan. Ngono ngomong kak relakan semuanya. Pret. Jadi nanti kalau misalnya ada yang gitu ya, pret. Nah, ya, setuju ya. Jadi nanti ono sing ngerasan-ngerasan gosip, kok ngamuk-ngamuk pret kon. Gitu. Ya, termasuk saya gitu kan enggak apa-apa. Supaya nyantol. Supaya ingat bahwa jadi kata-kata hidupku bukan milikku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Enggak gampang. Betul enggak gampang. Makanya perlu yang namanya lahir baru. Lahir baru bukan cuma rohnya aja yang baru, yang instan dirubah oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan rohnya aja. Tapi kita harus ingat lahir baru adalah perubahan yang senantiasa ikut dengan selalu selaras dengan yang namanya pertobatan. Setuju? Setuju kan? Nah, berarti lahir baru bukan cuma roh, tapi jiwa kita dan tubuh kita harus lahir baru. Setuju enggak? Berarti pikiran, kehendak, perasaan kita dan anggota seluruh tubuh kita harus senantiasa lahir baru. Seneng aku naik kafe Amin ini. Ya, berarti nanti kalau ngomong hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku, betul-betul firman itu menjadi rema, menjadi kenyataan. Mengapa sih kok perlu lahir baru? Gitu loh. Kita coba ya, Lukas 9 ayat 27. Ini keren saudara, Lukas 9 ayat 27.
Bisa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hilang. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak. Oh, kok ini? 9 ayat 27, betul ya? Oh, ini ceritanya tentang Nikodemus toh. Betul nggak? Sebentar. Itu sesuai dengan Matius 16 ayat 21 sampai 28, Markus 8 31 sampai ayat 31 sampai Markus 9 ayat 1. Betul, oke. Betul. Jadi kenapa sih kita perlu lahir baru? Ini ceritanya waktu Yesus ketemu dengan Nikodemus. Nikodemus datang pada Yesus, terus dikatakan apa? Supaya kalau orang tidak lahir baru, tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Coba deh sebelumnya itu di berapa ya? Lukas juga tetap Lukas. Nikodemus itu Yohanes ya? Iya, cuma satu-satunya ya. Sorry, Yohanes 3. Wah, itu enak Alkitab hidup sudah. Ya. Yohanes 3 ayat 3. Ayo coba. Soalnya saya langsung ngerangkum bawahnya. Oh iya bener sih, saya ada, sorry. Yohanes 3 ayat 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 3 ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk kerajaan Allah. Nulisnya apa? Dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5 dan 6. 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat apa? Masuk. Yang pertama tidak bisa melihat. Jangankan melihat, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Maksudnya bagaimana? Kerajaan Allah yang dimana Allah bertahta menjadi penguasa tunggal atas hidup kita tidak akan pernah tampak di dalam hidup kita. Apalagi orang lain yang melihat kita. Tidak pernah ketok ono, iki jari ini Kristen tapi belas, gak ono Kristen ini belas. Pernah tidak kita ketemu gitu? Wah, akeh. Gitu? Berarti cuma Kristen KTP. Tidak pernah akan melihat orang, jangankan kita, orang lain tidak pernah bisa melihat kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah lahir baru. Makanya di firman Tuhan dikatakan Yohanes tadi, semua orang harus lahir baru. Lahir baru jangan seperti kayak Nikodemus, berarti aku harus melebu wetenge mbokku mana Pak? Enggak. Perubahan roh pada saat tadi saya katakan berkaitan erat dengan pertobatan, yaitu pada saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ya kepada Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10, tidak usah dibuka. Soalnya ingat toh, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan dia penguasa tunggal, nah ini penguasa tunggal atas hidupmu yang memperbarui di 2 Korintus 5 ayat 17, rohmu lebih dulu dibarui, roh Allah bertahta, maka akan mempengaruhi jiwa dan tubuhmu. Setuju enggak? Setuju Anton? Iki sing pakar-pakar ini sing tak takoni, aku disalah. Betul Bu Foni. Roh dibarui, mempengaruhi jiwa dan tubuh. Betul enggak? Betul. Makanya roh, kenapa terus habis itu, orang ini harus lahir baru Pak. Tapi pikiran perasaan kehendak, pikirane lho Pak, sik nyangdi. Ya apa ya aku ndak duwe duit ya, golek utangan ae mari ya. Selian ya, sapa sing iso tak sili ya. Ndak mikir kalau Tuhan yang memelihara. Saya cari gampangnya saudara ya. Saya enggak menyinggung siapapun, tapi kalau ada yang tersinggung silahkan gitu loh. Ya kan? Waduh aku khawatir iki Pak, ya apa iki Pak gini. Loh, itu sudah mulai pikirannya bukan pikiran Kristus. Siapa yang enggak pernah khawatir di dunia ini? Pernah, saya pun pernah. Tapi saya berusaha menaklukkan segala pikiranku di bawah kaki Kristus. Supaya apa? Supaya tadi itu loh,
suka-sukamu Tuhan. Tuhan ngomong, ya nak ya, kalau suka-sukaku, kamu tak gini no ya. Ojo protes, ojo sambat, ojo mengeluh. Karena lahir baru tadi saya katakan mempengaruhi jiwa dan mempengaruhi anggota tubuh. Pada waktu kita bertobat pun, Roh mengajar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dilakukan? Jiwa kita percaya, ya kan? Dengan hati percaya dibenarkan. Terus apa yang dilakukan? Mengaku. Dengan mulut diselamatkan. Berarti ada sinergi antara roh, tubuh, jiwa dan tubuh. Ada sinergi antara roh, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita setuju dengan Kristus menjadi kepala, menjadi pusat hidup kita, tubuh kita, anggota tubuh kita, mulut kita mengaku, ya, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nangkep saudara ya? Benang merahnya ya. Saya takutnya ini nggak jelas gitu. Makanya saya pelan-pelan. Nah, keselarasan dan sinergi antara roh, jiwa dan jiwa dan tubuh, maka lahir baru, roh manusia dirubah instan menjadi roh Allah. 2 Korintus 5:17. Karena roh menjadi penguasa, maka seharusnya roh ini juga mengendalikan jiwa dan tubuh. Jiwa tentang pikiran, perasaan dan kehendak harus ditaklukkan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Ini yang harus selalu nancep di hidup kita, di pikiran kita. Apa 2 Korintus 5 ayat 10? 2 Korintus 10 ayat 5, kualik. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Pembaruan pikiran itu adalah senantiasa menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Ya apa Pak caranya? Baca firman tiap hari. Karena firman ini adalah kehidupan. Kalau rohmu kecil, tidak pernah dikasih makan, ayat tema kita ini 1 Petrus 2 ayat 2, betul ya? Yang tentang bahwa sebagai seorang bayi yang harus dikasihi susu yang murni dan rohani. Itu sudah dibahas. Iki loh, terakhir minggu terakhir itu oleh ini sisa-sisa saudara. Aku sampai teler aku. Tuhan bahas apa mana ya? Masalah susu yang murni wis dibahas. Masalah 2 Korintus 5 ayat 17 wis dibahas. Ciptaan baru wis dibahas. Bahas apa mana ya? Ben minggu saudara. Minggu Kemis, ya toh? Pak Henry, Bu Viken, Bu Foni apa meneh, entek kabeh ayate dipangan kabeh. Kene bingung apa yang tak bahas. Bosen nanti jemaatnya. Makanya saya pikir wis Tuhan, wis tak sikat aja pokoknya. Apa? Perubahan setelah engkau lahir baru harus nyata. Harus nampak. Jiwa kita, pikiran kita harus betul-betul ditaklukkan dalam Kristus. Kalau enggak, belayar, saudara. Kondisi saat ini membuat pikiran kita tidak kepada Kristus lagi. Kenapa? Ngelihat situasi dunia. Kemarin saya baru baca, saudara. Tahu AI, ya toh? Artificial Intelligence, AI gitu loh. Ya toh? Ada robot yang dibuat lewat AI, betul? Saudara percaya enggak? Mau dibuat robot bisa melahirkan. Gendeng ya. Edian dunia ini. Tadi sambil saya merenung di pagi hari di kamar mandi itu kan paling enak, betul ya? Apa yang dilakukan itu saya mikir, Tuhan, nek robot iso melahirkan, kira-kira kaya apa Tuhan? Saudara bisa membayangkan kira-kira robot kalau melahirkan apa anaknya? Manusia. Cuma itu saya ngomong, terus apa Tuhan?
Dia bisa berpikir, dia bisa berjalan. Terus aku healing, mbok bener apa enggak ya? Akhirnya satu, tapi dia enggak punya roh. Betul enggak? Bisa enggak? Terus tapi, kalau enggak punya roh, kalau kayak binatang. Binatang punya roh enggak? Enggak punya toh? Punya jiwa sama tubuh toh. Berarti robot AI nanti naik melahirkan enggak punya roh. Terus apa tadi ini? Saudara, dunia teknologi yang semakin maju ini membuat otak kita puyeng, bener gak? Betul Pak Tanto ya? Dolar sekarang 16.400. Iku nek kita mikir mana? Dadi apa iki ya? Ekonomi jadi kayak gini. Emas naik lagi. Meh kulak ndak ono duit, meh didol. Rugi. Karena nanti buat beli lagi gak bisa. Betul ya Pak Tanto ya? Tapi sing ngedol akeh, wis ditutup ae wis gak ngelencer. Sorry ya ndak Pak ya. Tak ngelencer jadi ndak ono sing ngedol lho. Ndak ada yang jual pas mas naik. Tapi saya mikir Tuhan, ya apa? Nah ini, kalau pikiran kita tidak ditaklukkan kepada Kristus, puyeng, kopyor dase dewe iki, temenan. Kalau kehendak kita tidak diserahkan kepada Tuhan, kayak tadi ngomong, suka-sukamu Tuhan, wes mbuh. Bisa tak katakan, mbuh wes Tuhan? Tapi mbuh itu bukan berarti putus asa loh ya. Jangan salah ya. Mbuh itu karo-karo Tuhan, aku meneng ae, katanya firman Tuhan, diberkati orang yang sedang tidur. Ndole. Ya gak bisa gitu, ya tetap kerja. Tapi apa yang kita lakukan semuanya dengan seizin, dengan pikiran-pikiran Kristus, kehendak Kristus, perasaan Kristus. Maka semua itu akan terjadi. Amin enggak? Saya sangat percaya ya. Sampai saya ngomong gini, Tuhan sebetulnya manusia itu bisa sempurna enggak? Seperti Kristus. Kan firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengaku sebagai pengikut Kristus, engkau wajib hidup seperti Kristus hidup. Kita bisa enggak hidup seperti Yesus hidup? Bisa. Bisa Pak, enggak sempurna loh. Sempurna itu nanti kalau tuh, saya sering juga ngomong loh, sempurna itu kalau nanti Tuhan datang, kita diubahkan menjadi tubuh yang berbeda. Enggak, ternyata kok pemikiran saya itu akhirnya dipatahkan dengan ya ini, lahir baru. Pada saat lahir baru, tadi saya katakan, lahir baru adalah roh, jiwa, dan tubuh, maka kalau betul-betul tiga ini bersinergi benar-benar berpatokan kepada Kristus, kita jadi sempurna. Bisa kalau kamu mau. Masalahnya di situ. Kalau kita mau diproses, kalau kita mau dibentuk, bulan lalu kita bicara tentang proses pencobaan, ujian, itu kita lakukan semua dengan kehendak Kristus, dengan pikiran Kristus, kita selesaikan semuanya bersama dengan Kristus, bersama dengan bimbingan Roh Kudus, maka tidak mustahil kita menjadi manusia yang sempurna. Cepat lambatnya terserah kita. Pokoknya ojo sampai kayak bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Wah enak loh Pak padang gurun, loh kok bisa? Kan banyak mujizat di padang gurun. Alasannya Alkitabiah. Terus nek siang ono tiang awan, ndak panas, nek malam ada tiang api, anget. Berarti perlindungan Tuhan sempurna Pak di padang gurun. Dan terus kon gelem di padang gurun terus. Siapa yang mau di padang gurun terus? Ndak ada yang mau tuh. Ya maunya ke Kanaan dong. Yang dimana negeri yang diberikan oleh Tuhan berlimpah susu dan madu. Merebut Kanaan tidak semudah kita langsung balik, pluk mlebu Kanaan. Ndak, harus berperang, harus berjuang. Sama pada saat kita firman Tuhan juga katakan, biarlah kehidupanmu firman mengubah kamu dari hari ke sehari. Betul memang.
Tapi jangan terus dari hari ke hari, ya wis lah sesuk lah iso maneh bertobat. Lho Pak, kamu kok gini? Ya wis Pak, ya Bu, ya enggak apa-apa lah. Besok kan masih ada waktu saya untuk berubah. Betul dah. Saya kaget, jujur saya kaget tadi. Tanpa sengaja, buku saya ada tulisannya kayak gini. Saya enggak sengaja ini. I can buy anything but I can buy anything I want basically. Maksudnya apa? Secara dasar saya bisa membeli apapun. But I can buy time. Aku tidak bisa membeli waktu. I better be careful with it. Lebih baik aku sangat berhati-hati dengan hal itu. Apa? Waktu. There is no way I will be able to buy more time. Aku tidak bisa membeli waktu yang lebih. Karena kita tidak tahu kapan nomor antrian kita untuk naik kepada Bapa di surga. Amin. Berarti kalau kita punya pikiran ini, jujur saudara saya tidak tahu, saya tadi pada waktu mau firman itu ketok, loh apa ya tak baca? Iya. Kalau kita senantiasa sadar bahwa waktu kita sudah bukan waktu yang bisa kita beli atau kita ulangi, hendaklah hari ini pada saat kita diberi waktu oleh Tuhan, kita buat hidup kita senantiasa lahir baru. Roh kita sudah lahir baru, jiwa dan anggota tubuh kita harus dilahirkan baru. Berarti apa? Harus bertobat senantiasa. Sudah, buang pertengkaran, buang pertikaian, benci, dengki, ngerasani, buang itu semua. Karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan jadi Kristen yang bayi terus. Bisa dibayangkan apabila misalnya seorang bayi dikasih susu terus, tidak pernah dikasih makanan keras, ini Viken yang kemarin yang ngomong, gitu. Jadi apa dia? Umur 30 susu terus, mangane mulai cilik tekan nul. Perasaku dari stunting bayi ini, gitu. Viken kemarin ngomong Kemis harus dikasih mulai susu naik. Tajin, naik, bubur halus, bubur kasar, nasi, puyung hai, capcay, piting. Kan enak. Mosok bayi dikai kepiting, pangan piting, mati saudara. Sama, roh kita harus diisi terus dengan firman. Makanya ndak bosen-bosen siapapun yang berdiri sini mengatakan baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Renungkan firman. Kenapa? Itu untuk rohani kita tumbuh. Pada saat rohani kita tumbuh, dia pasti berbuah. Betul? Setuju ya? Pasti berbuah. Buahnya yang disebut adalah buah roh. 9 buah roh. Galatia 5, 22. Ya kan? Nah, tapi bisa enggak kita langsung dipenuhi Roh Kudus, lahir baru langsung kasih kita besar. Kemurahan hati kita besar. Enggak bisa toh. Proses kan itu di jiwa, pikiran, kehendak, perasaan. Nangkep enggak? Nangkep ya? Oke, jadi pada saat roh kita diisi terus dengan firman, dia bertumbuh, menghasilkan buah, buah ini nanti akan matang dan menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi kesukaan manusia. Di situ dikatakan nanti akhirnya adalah God's glory, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Buah ini, misalnya nih gampang ya, saya kasih contoh dah. Setiap hal yang baik, saya sangat percaya itu berasal daripada Allah. Betul? Nah, misalnya nih, saya punya uang, terus saya kepingin ngasih seseorang. Itu dari siapa? Tuhan ngomong, Yusak, kasih orang itu ya. Oh iya Tuhan. Berapa? Sekian. Oke.
Tuhan kok cake nih, kaken, duitku mepet, ya wis, separuh sih, oke, tak kasih separuh. Terus Tuhan kepingin padahal saya misalnya saya ngasih 100.000, Tuhan nggak ada duit 10.000 ya wis. Tapi terus nanti Tuhan ngajar lagi, saya sudah melakukan kan, buah saya sudah jalan, terus Tuhan bersihkan lagi. Bukankah di Yohanes tentang ranting pokok anggur, Yohanes 5:15 dikatakan setiap ranting yang melekat padaku dia akan berbuah. Untuk berbuah lebih banyak, ranting itu semakin akan kubersihkan lewat proses, lewat apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tadi saya baru bisa ngasih 10.000, terus Tuhan ngoreksi aku, bersihkan lagi. Oh iya, Zak, ayo kasihkan orang lagi ya. Oke Tuhan, berapa? 100.000. Oh Tuhan, saya sih mampu 50. Ya wes 50. Berkembang enggak tapi? Berkembang. Nanti hasilnya saya bisa memenuhi semua. Tuhan suruh saya ngasih berapa? 100.000. Oke Tuhan, ini 100.000. Karena buah saya semakin banyak. Kemurahan hati saya itu semakin besar diberikan, dibentuk oleh Roh Kudus untuk punya kemurahan hati yang besar. Nangkep ya? Jadi kalau kita masih ketemu orang yang belum bisa kasarannya dalam hal memberi banyak, kita juga pelit kon niku pancen medhit kon niku. Nah, mungkin buahnya berbuah belum, kemurahan hatinya belum berbuah banyak. Amin. Orang iki kok ndak iso damai sejahtera yo, kok merungsung ae. Kita ndak boleh menghakimi. Mungkin dia sedang diproses oleh Tuhan, buah damai sejahteranya masih kecil. Kemurahan hati, kelemahan lembutan, kesabaran, kasih, penguasaan diri. Wong iku kok ndak iso nguasai diri ya? Oh, masih proses. Tuhan masih mau nanti membesarkan dia dengan supaya buah penguasaan diri makin banyak, prosesnya makin banyak, dibersihkan terus-menerus. Nah, ini kita harus minta sama Tuhan, segera Tuhan. Bersihkan aku terus-menerus secepatnya. Kenapa? Kembali lagi, waktu kita terbatas. Ayo kita berlomba. Paulus mengatakan apa? Aku berlari-lari menuju kepada tujuan panggilan sorgawi. Aku melupakan semua yang ada di belakangku. Kau usah pusing, dirasani karepmu, saudara. Orang ngerasani itu ya, sebentar ya, saya berpikir, orang kalau ngerasani kita, berarti orang itu penuh kekurangan. Kita penuh kelebihan. Kalau orang ada iri hati kepada kita, berarti dia tidak memiliki apa yang kita punya. Kalau kita pikiran kita begitu, damai saudara. Gak ono tukaran, gak ono gontok-gontokan, gak ono rebutan, kono rasan-rasan. Loh Pak, berarti tidak boleh rasan-rasan? Tidak boleh. Tidak boleh gosip? Tidak boleh. Terus hidup bagaimana Pak? Kan hampa, tidak ada gosip. Gosip itu gosok makin sip, cari Pak Ilyas. Ini firman Tuhan mengatakan, semua diperbolehkan, benar, tapi belum tentu semua itu membangun. Ingat, makanya firman ini harus masuk terus di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bisa mempraktekkan. Oh, ketemu iki. Oh iya, Pak. Ndak sido aku ndak ngomong. Engko ono sing ndak lah. Ada satu kejadian terus itu, Pak Moso ndak boleh gini. Sebetulnya ndak boleh. Wah, apaan? Apa-apa. Ya wis terserah, kalau cara berpikirnya begitu ya enggak masalah. Kita lihat aja akhirnya. Ternyata akhirnya gegeran. Gontok-gontokan. Itu what for? Apa yang kita lakukan? Betul kan? Ayo kita di jemaat GAP Mahanaim. Kita bangun kerukunan. Kita bangun kesatuan. Kita bangun
sesuatu yang membangun, bukan merobohkan. Gitu? Bangun tresno, aku paling seneng kata-kata bangun tresno. Bukan jatuh cinta. Jatuh cinta itu tiba loro. Tapi nek bangun tresno, membangun kasih. Perlu bertahap sedikit demi sedikit, lama-lama jadi seperti Kristus. Karena patokan kita kan sudah jelas tujuan kita, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tujuannya jelas. Roh kita sudah lahir baru, jiwa kita diperbarui dari hari ke hari. Otomatis tubuh kita, anggota tubuh kita akan melakukan apa yang disuruh oleh pikiran kita. Betul kan? Pikiran kita, ayo memberi, tangannya memberi. Ayo mengasihi, tangan kita mengasihi, berpelukan dan sebagainya. Iya kan? Sinergi. Sehingga saya tidak panjang-panjang dah. Tujuan akhirnya adalah Roma 8 ayat 17, kalimat terakhir, kata-kata terakhir. Roma 8 ayat 17. Ada enggak? Roma 8 ayat 17, kata-kata terakhir bisa disut kecil. Apa itu? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah ini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada saat buah kita, buah roh kita semakin nyata dan semakin banyak, orang akan lihat, oh iki lho temenan wong Kristen iki. Pengikut Kristus tuh yang kayak gini. Sehingga apa? Terus yang terakhir, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang paling jelas di sini 1 Tesalonika 5:23 deh. Ikut jelas. Karena kesetiaan Allah, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, kecil kan rohnya kan? Roh manusia yang sudah dikuasai roh Allah. Jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Berarti kata-kata saya tadi betul kan? Bisa kan tubuh kita sempurna? Bisa. Dengan tak bercacat. Karena pada waktu kedatangan Tuhan ada cacat sedikit, kita tidak diterima oleh Tuhan. Dia Maha Kudus. Makanya kita harus kudus. Bisa Pak kudus? Isa. Kalau kamu mau. Saya juga berusaha belajar. Kudus bukan arti no. Salah satu di grup saya kami ya apa ya dewe iki dengan kehidupan dunia ini. Ayo siapa yang mau daftar yuk sama aku. Kemana? Kita ke gunung nyempil. Wis kita diam di sana, no handphone, no apa, kita hidup di gunung, kita mungkin bisa tenang. Saya ngomong, saya kan jadi orang hutan. Apakah begitu bisa? Kekudusan bisa kita capai kalau kita isi pikiran kita, seluruh tubuh jiwa roh kita dengan firman. Amin. Jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Bisa nanti malam, bisa 1 jam lagi, bisa besok, bisa 10 tahun lagi, gak ada yang tahu. Waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang. Tinggal keputusan kita hari ini, pagi ini. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak?
Kita mau serahkan betul enggak hidup kita di dalam tangan Tuhan, untuk dia bentuk, untuk dia proses, untuk dia perbaiki senantiasa. Dengan apa? Ya kita lahir baru. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus lahir baru. Amin. Yuk. Well. Ada lagu kesukaan saya. Ajari aku Bapa. Tahu ya? Juven. Bapa, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan ku selalu dengar panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bagaimana kita bisa punya sepikiran, sehati, seperasaan dengan Kristus kalau jiwa kita tidak pernah lahir baru, tubuh kita tidak pernah lahir baru, hanya rohnya tok. Paham? Kalau jiwa kita tidak pernah, roh kita tok yang diisi oleh firman, tapi jiwa kita tidak pernah mau dibarui dengan firman, maka dia akan menguasai roh itu. Maka kita hidup dalam kedagingan. Roma 8 wis bacaan, pelajari bagaimana hidup dalam roh itu. Amin. Sudah ketemu lagunya? Bapa, ya. Ayo, aku bisa narik biasanya. Suaraku elek temenan. Terserah, ayo. Tuhan, ku berikan semuanya. Biar ini menjadi doa ya. Tubuh jiwa Resapi benar-benar. Berikan semuanya. Berinding. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Lembut aja, lembut aja. Tuhan, ku berikan Yes Lord. semuanya. Iraba-baraba Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan dulu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan Tuhan,
berdiri. Haleluya. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kau telah hadir dengan tengah kami. Kau sudah jamah kami. Perbarui roh jiwa tubuh kami. Sehingga hati kami bisa seirama dengan hati-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Evangelis Yusak Rapat Bakti. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir. Satu persatu Kau tilik, tidak ada kelewatan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya disembuhkan Tuhan. Semuanya diberikan kekuatan, kesehatan. Untuk kita bisa berlaku seperti Engkau Yesus. Ya Tuhan, tetap bimbing kami. Kami hamba-Mu yang enggak sempurna. Yesus, kami mau sempurna seperti Engkau. Karena Engkau tetap bimbing kami, sertai kami. Hati kami bisa selaras dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sungguh sangat baik. Terima kasih. Haleluya, Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan di kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati Kau. Tuhan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita dan sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai